Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdel Narseleno dengan NIM A1A 222014. Kali ini saya akan membahas materi tentang Perang Salib. Perang Salib I dimaklumkan pada tanggal 27 November 1095 oleh Paus Urbanus II dengan tujuan utama menanggapi suatu permohonan dari Kaisar Bizantium Alexios Komnenos yang mana mengajukan permintaan agar relawan dari barat datang untuk membantunya menghalau kaum Turki Seljuk dari Anatolia. Para pemimpin Perang Salib pertama, Geoffroy dari Bouillon, Robert Curthose, Hugues I dari Vermandois, Baudouin dari Boulogne, Tancred dari Hauteville, dan yang lain-lain. Faktor agama. Faktor ini dapat dilihat bahwa hilangnya kemerdekaan umat Kristen untuk berziarah ke Yerusalem. Faktor politik. Dari segi politik dapat dicermati lewat kekhawatiran umat Kristen melihat bahaya negerinya yang terancam dari penolakan Islam. Faktor sosial. Karena ada sertifikasi sosial masyarakat Eropa, gereja berjanji memberikan kesejahteraan dan kebebasan. Kronologis Perang Salib. Perang ini dikenal dengan Perang Salib karena ekspedisi militer Kristen yang menggunakan tanda salib sebagai simbol pemersatu. Perang Suci untuk membebaskan Bait al-Maqdis dari kekuasaan orang Islam. Perang Salib adalah misi keagamaan dari rombongan penziarah Kristen ke Bait al-Maqdis di bawah bendera perdamaian. Kemudian berubah menjadi misi perang karena termakan isu bahwa penguasa Yerusalem pada waktu itu telah melakukan penganiayaan terhadap para penziarah yang beragama Kristen. Menurut sumber-sumber sejarah, mengungkapkan bahwa Perang Salib terjadi antara tahun 1095 sampai 1291. Terdapat beberapa pendapat tentang periodisasi berlangsungnya Perang Salib di kalangan sejarawan. Ada yang membagi menjadi 7 periode, bahkan ada yang membagi sampai 8 periode. Namun penulis pendapat dengan analisis yang dikemukakan oleh Badri Yatim dengan membaginya kepada tiga periodisasi, yaitu periode 1, yaitu periode penaklukan yang berlangsung dari tahun 1095 sampai 1144. Periode kedua, yaitu periode reaksi umat Islam dari tahun 1144 hingga 1192 yang mencapai puncaknya dengan kemenangan Salahuddin al-Ayyubi yang gemilang. Yang terakhir adalah periode ketiga, yaitu periode kehancuran Perang Salib dari tahun 1192 hingga 1291 Masehi. Periode pertama. Pada periode ini dapat dilihat bahwa dalam rangka memperoleh kemerdekaan umat Kristen yang akan berziarah ke Bait al-Maqdis, maka pada tahun 1095 Paus Urbanus II mengajak seluruh jemaat Kristen Eropa agar melakukan perang suci terhadap umat Islam. Ajakan itu disampaikan dalam Kongres Akbar di Clermont, Prancis yang dihadiri oleh orang-orang Eropa Barat dan 255 orang pendeta besar. Dengan provokatif yang mengajak seluruh kaum Nasrani bersatu dengan gerakan suci tersebut. Oleh karena itu, seruan yang penuh semangat dan provokatif tersebut tentu saja mampu mempengaruhi semua yang hadir sehingga menghasilkan kebulatan tekad untuk mempersiapkan segala perlengkapan, pembekalan, dan persenjataan, bahkan kerelaan berkorban jiwa dan raga yang menurut mereka sangat suci. Periode kedua. Periode ini dikenal dengan periode reaksi umat Islam setelah beberapa tahun kekuatan umat Islam lumpuh, menderita kekalahan melawan kekuatan salib yang dapat menguasai wilayah Syria dan Palestina. Raja Prancis Louis VII dan Raja Jerman Konrad II memimpin pasukan salib untuk merebut Kristen di Syria. Akan tetapi gerak maju mereka dihambat oleh Nuruddin Zanki. Mereka tidak berhasil masuk ke Damaskus, bahkan mereka melarikan diri dari negerinya. Dan pada tahun 1174 Masehi, Nuruddin wafat dan digantikan oleh Salahuddin al-Ayyubi yang berhasil mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir pada tahun 1175. Salahuddin al-Ayyubi mempunyai kekuatan yang luar biasa dan memiliki organisasi serta kepemimpinan yang handal dalam mengatur strategi peperangan sehingga berhasil merebut kembali
Yerusalem pada tahun 1187 Masehi. Siapa itu Salahuddin Al-Ayyubi? Baiklah kalau begitu, mari saya jelaskan. Salahuddin Al-Ayyubi mahir dalam ilmu dan strategi berperang. Ia sangat disegani oleh musuh yang dihadapinya. Bahkan ia sangat giat memerangi dan memberantas orang-orang yang memberontak dan yang tidak sepaham dengan dirinya. Beliau memiliki kepribadian yang bijaksana dan tegas dalam setiap langkah kehidupannya. Salahuddin Al-Ayyubi lahir pada tahun 1137 Masehi di sebuah benteng Tikrit, tempat ayahnya menjabat sebagai pemimpin wilayah Tikrit. Salahuddin Al-Ayyubi yang memiliki garis keturunan dari seorang pemimpin besar dan suku yang terhormat, suku Rawadiyah dari kawasan Hadjaniyah. Ayah Salahuddin Najmuddin Ayyub memiliki adik laki-laki bernama As-Sudun Shirkuh. Keduanya merupakan petinggi Tikrit dan selanjutnya mereka berdua mengabdi kepada Sultan Saljuk, yakni Muhammad Malik Shah. Berikutnya kita akan membahas orang yang paling beliau hormati, yaitu Raja Baldwin IV, di mana pada saat raja itu berkuasa, toleransi umat beragama sangatlah kuat. Berikut ialah cuplikan mengapa Salahuddin Al-Ayyubi sangat menghormati Raja Baldwin IV. Raja Baldwin lahir pada tahun 1161 Masehi dan menjadi Raja Yerusalem ke-6. Tidak seperti raja kebanyakan yang otoriter, Baldwin IV dikenal sangat toleran kepada umat beragama non-Kristen di negaranya. Barangkali ia juga membuat Salahuddin tidak bisa benar-benar membencinya. Meski pernah dipukul mundur dalam pertempuran Mount Gisart, kemudian perjanjian pun dilakukan antara Salahuddin dan Baldwin IV. Baldwin IV mempersilahkan umat Islam dan Yahudi untuk berziarah ke Yerusalem dan dijamin keamanannya. Sebaliknya, Salahuddin juga tidak melakukan serangan. Keduanya benar-benar pemimpin yang bermartabat, orang yang bijaksana dalam mengambil setiap keputusannya. Lepra sejak kecil. Ketika Baldwin IV masih anak-anak, sedang bermain dengan teman-temannya, Uskup Agung William dari Tirus, guru pribadi Baldwin IV, heran karena seharusnya muridnya itu merasa sakit ketika teman-temannya sedikit keterlaluan. Dia kemudian yakin ada yang tidak beres dengan Baldwin IV. Benar saja, muridnya itu menderita lepra. Jadi, penderita akan kebal dan enggak akan merasa sakit. Meski begitu, dia tetap angkat menjadi raja menggantikan ayahnya. Namun, siapa yang dapat menyangkanya? Raja ini berhasil hidup lebih lama dibandingkan perkiraan orang-orang. Pribadinya yang bijak juga membuatnya menjadi musuh tercinta Salahuddin. Kamu mungkin menangkap satu kalimat menarik yang diucapkan Salahuddin ketika menangkap Guy Delusionon dalam film Kingdom of Heaven. Apakah kamu tidak cukup dekat dengan raja yang hebat untuk meneladaninya? Tentu saja, raja yang dimaksud raja hebat oleh Salahuddin adalah musuh tercintanya dan orang yang paling dihormatinya, yaitu Raja Baldwin IV. Perlu diketahui, Guy Delusionon gak mau memikirkan tentang perjanjian yang dibuat Salahuddin dan Baldwin IV, sehingga membuat Salahuddin bertekad kembali menyerang Yerusalem. Sebagai seorang raja, mau tidak mau Baldwin IV harus membela negaranya. Dia memutuskan akan ikut berperang, namun nasib buruk menimpanya karena dia meninggal terlebih dahulu karena penyakitnya sebelum berperang melawan Salahuddin kembali. Selanjutnya saya akan membahas Perang Salib III, atau biasa dikenal dengan Perang Para Raja. Perang Para Raja karena para pemimpin Eropa sangat ingin merebut kembali tanah suci dari Salahuddin. Ada 3 tokoh pemimpin dari Eropa yang sangat dikenal dalam Perang Salib III, yaitu Richard the Lionheart, Philip Augustin II, dan Frederick Barbarossa. Setelah kemenangan besarnya di Hattin, kekuatan politik dan militer Salahuddin pun menurun. Perpecahan dalam dunia Islam pun mulai muncul kembali. Pada 8 Juni 1191, Raja Richard the Lionheart dari Inggris tiba dengan 25 kapal untuk membantu tentara salib dengan melakukan blokade laut.
Keterampilan taktis dan kemampuan militer Richard the Lionheart membuat perbedaan besar bagi jalannya pengepungan. Hal ini memungkinkannya mengambil alih komando pasukan salib pada 2 Juli 1191 dengan 200 armada besar kapal. Karena kian terdesak dari darat dan laut, pada 11 Juli 1191, Salahuddin memutuskan untuk melancarkan serangan penghabisan terhadap lebih dari 50.000 tentara salib yang mengepung dari luar benteng. Namun, kegagalan akhirnya pada 12 Juli 1191, 830 tahun silam, akhirnya jatuh ke tangan Raja Richard I the Lionheart dan Philip II Agustus. Ini adalah kekalahan pertama Saladin dalam pertempuran di Yerusalem sejak dia berkuasa pada Oktober tahun 1187. Selanjutnya periode terakhir, periode ketiga tahun 1192 sampai 1251 Masehi. Periode ini tentara salib lebih mengarahkan perhatiannya ke Mesir. Hari ini didasarkan pertimbangan bahwa jika Mesir dikuasai, maka mereka akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan karena di sana sangat strategis dan dimungkinkan bisa leluasa untuk memasuki Laut Merah dan mengembangkan perdagangan ke Hindia dan Kepulauan India sebelah timur. Sehingga mereka akan mengalami kemapanan ekonomi yang sangat pesat. Pada tahun 1219 Masehi, mereka berhasil menduduki Dimyat sebagai pintu gerbang strategis untuk memasuki Mesir. Mereka sangat menghormati dan saling toleran. Pada tahun 1229, pemimpin tentara salib Frederick II mengadakan perundingan damai dan perjanjian dengan penguasa Mesir dari dinasti Ayyubiyah yaitu Malik al-Kamil. Dalam pengembangan selanjutnya, Palestina dapat direbut kembali oleh tentara kaum muslimin pada tahun 1247 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Al-Malik Al-Salih, penguasa Mesir berikutnya. Di samping itu, sepeninggalnya dinasti Ayyubiyah melakukan perlawanan terhadap tentara salib, dilanjutkan oleh dinasti Mamalik. Pada saat itu, pemimpin perang dipegang oleh Baybars dari Kawalun. Di bawah pemimpinan mereka lah sehingga kota Akka dapat direbut kembali oleh kaum muslimin pada tahun 1291 Masehi. Selanjutnya ialah dampak dari perang salib. Perang ini tidak hanya meninggalkan kesan yang negatif, misalnya kerugian jiwa dan harta benda, tetapi juga meninggalkan kesan yang positif, terutama terhadap bangsa Eropa itu sendiri. Adapun kesan positif yang didapatkan oleh bangsa Eropa adalah karena dapat berkenalan dengan kebudayaan Islam yang sangat maju. Bahkan, kebudayaan dan peradaban yang mereka peroleh dari timur menyebabkan timbulnya renaissance di barat, seperti kebudayaan di bidang militer, seni, perindustrian, perdagangan, kepribadian, dan sebagainya. Ialah kehancuran Perang Salib. Penyebab berakhirnya Perang Salib setelah Raja Louis ke-9 dari Prancis meninggal karena sakit dalam Perang Salib ke-8. Pangeran Edward dari Inggris berupaya melanjutkan Perang Salib ke-9 pada tahun 1271. Namun upayanya tidak membuahkan hasil dan hanya berakhir dengan gencatan senjata selama 10 tahun. Pasukan yang tergabung dalam tentara salib umumnya memiliki berbagai motivasi, termasuk keselamatan agama, memenuhi kewajiban feodal, kesempatan untuk terkenal, dan keuntungan ekonomi atau politik. Setelah Perang Salib ke-9. Selain itu, konflik politik dan agama di Eropa semakin mengurangi antusias para penguasanya untuk merebut Yerusalem. Hal ini diperparah dengan buruknya komunikasi antar pemimpin Eropa dengan tentara salib di Tanah Suci. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh pemimpin umat Islam dengan sebaik-baiknya. Secara umum, berikut ini beberapa faktor yang menjadi penyebab berakhirnya Perang Salib. Yang pertama, kurangnya dukungan dari gereja Katolik. Kedua, perselisihan antara dinasti-dinasti di Eropa. Dan yang terakhir, gagal panen dan munculnya wabah. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang Perang Salib. Sebelum menutup video ini, alangkah baiknya jika kita mencontoh perilaku dua tokoh di atas seperti Raja Baduil IV dan Salahuddin Al-Ayyubi. Walaupun mereka berbeda agama, namun mereka tetap menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.